Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube PIP Channel. Saat ini kita akan membuat tutorial cara membuat es krim rumahan ya teman-teman. Nah, sebenarnya cara untuk membuat es krim itu sangat simple dan mudah sekali. Nah, karena kita hanya membutuhkan dua bahan, yaitu hot es krim sama air es atau air dingin. Nah, sedangkan untuk peralatannya yang kita pakai adalah hand mixer ya. Nah, terus yang kedua wadah untuk memixer. Terus yang ketiga ya tempat untuk es krimnya sendiri. Saya pakai untuk cupnya ukuran 60 ml sama tempat yang wadah 500 ml ya, sama timbangan. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin menerangkan untuk campuran powder hot es krim sama air mineralnya. Jadi untuk campurannya itu adalah perbandingan 1:2. Nah, sebagai contoh, kalau kita mempergunakan hot es krimnya 1 kilo, berarti campuran airnya lebih kurang 2 liter air. Nah, tapi untuk saat ini kita akan mempraktekkan 250 gram aja ya. Berarti untuk campuran airnya lebih kurang 500 ml teman-teman. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak terjadinya atau kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, disarankan untuk wadah tempat memixer, nah pakai yang stainless ya. Nah, kenapa yang stainless? Dikarenakan untuk stainless bisa menjaga suhu air lebih lama tetap dingin saat kita memixer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktek, jangan lupa di subscribe, terus di share sama di like ya video ini supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video. Nah, oke. Teman-teman semua, untuk langkah pertama coba kita akan menimbang dulu hot es krimnya. Kita akan memakai 250 gram ya teman-teman, 250 gram hot es krimnya. Oke teman-teman, kita sudah siapkan 250 gram ya, kita masukkan ke dalam wadahnya. Oke. Nah, untuk timbangannya kita sisihkan sebentar ya. Nah, untuk airnya sendiri kita pakai setengah dari 500 mg. 500 ml ya. Nah, kita masukkan 500 ml.
ya setengahnya dulu ya teman-teman. Oke, baru kita siapkan mixernya. Nah, untuk langkah yang pertama kita mixer dengan kecepatan yang rendah dulu ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur. Nah, setelah sudah tercampur, langsung kita pakai kecepatan yang paling tinggi. Nah, ini di mixer lebih kurang 5 menit ya teman-teman. Nah, setelah 5 menit sisa airnya yang kita pakai tadi kita tuangkan sedikit demi sedikit sampai habis ya teman-teman airnya. Oke, setelah habis kita mixer lebih kurang 10 menit. Nah, untuk teknik memixernya diusahakan untuk mixernya tangan kita lebih gerak ya, lebih aktif ya. Nah, supaya kenapa? Supaya campuran atau bahannya lebih cepat mengembang. Intinya seperti itu teman-teman.
Nah, oke teman-teman, hampir 10 menit kita mixer. Nah, kita bisa lihat bahwa teksturnya kalau sudah mulai kaku, berarti es krimnya sudah hampir jadi ya. Nah, dan dia sudah ngembang lebih banyak ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, dia ngembang lebih banyak dan sudah sedikit teksturnya kelihatan lebih kaku, berarti es krimnya hampir jadi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan bahwa lebih kaku dan lebih ngembang, berarti es krimnya benar-benar jadi dengan sempurna. Nah, setelah udah kelihatan mengembang seperti ini, nah kita matikan saja mixernya. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, kita bisa lihat untuk es krimnya sudah terlihat sangat kaku. Nah, untuk selanjutnya kita akan taruh di wadah yang kita inginkan. Nah, saat ini saya coba pakai cup es krim yang ukuran 50 mili ya, teman-teman. Coba atur. Nah, ini cara untuk menuangkan ke wadahnya sebenarnya ada dua cara. Nah, jadi kita bisa pakai cara yang pertama kita pakai sendok ya teman-teman. Terus cara yang kedua, kalau emang punya plastik segitiga, nah itu lebih bagus lagi. Nah, jadi diusahakan tidak tercecer ke mana-mana. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa hasilnya sangat kaku sekali teman-teman. Nah, berarti hasilnya sangat bagus. Nah, saya coba kasih sedikit tips ya teman-teman. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami bahwa ada beberapa yang memang hasilnya tidak sesuai yang sangat diharapkan. Nah, sebenarnya es krim itu sendiri dalam prosesnya yang menentukan itu adalah air esnya. Nah, jadi saya sarankan untuk air esnya itu sendiri pergunakan air yang disimpan di freezer, bukan yang air es yang air biasa dicampur dengan es ya. Nah, itu saya tidak sarankan, tapi yang lebih saya sarankan adalah air yang disimpan di freezer. Nah, itu yang dipergunakan.
Saya coba memakai wadah yang 500, ukuran 500 mili ya teman-teman. Supaya padat, ditepuk-tepuk. Ya, oke teman-teman. Nah, dari
kita bisa lihat dari 250 gram powder es krim yang kita pakai, nah bisa menghasilkan untuk cup 50 atau 60 mili ya teman-teman, bisa menghasilkan lebih kurang lebih kurang 40 cup yang ukuran 50 mili, sama kita mendapatkan 500 mili untuk yang ukuran seperti ini. Nah, sangat menggiurkan kan teman-teman. Nah, apabila kita jadikan ini satu lahan untuk usaha, sangat menarik sekali dikarenakan untuk bahan yang kita gunakan cuman dari 250 gram hard es krim itu sendiri. Kalau kita compare dengan harganya, nah itu estimasinya di kisaran 17 sampai 20.000 per 250 gram. Nah, dengan 250 gram, andaikan kita pun bisa menjual satu cup seperti ini Rp1.000, nah kita sudah mendapatkan omset kotor yaitu Rp40.000 untuk kalau kita menjual satu cup ini Rp1.000. Nah, di plus ditambah lagi untuk yang 500 ml. Nah, anggaplah kita bisa menjual 10 sampai Rp15.000. Nah, bisa mendatangkan laba bersih antara 100 sampai 150% dari modal tersebut. Nah, setelah kita sudah oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah proses kita udah taruh di cup seperti ini, nah kita akan simpan di freezer lebih kurang 5 sampai 8 jam baru bisa dikonsumsi ya teman-teman. Oke, kita akan taruh di freezer dulu ya. Nah teman-teman semua, nah kita sudah atur, kita taruh dalam freezer ya. Nah kita tunggu lebih kurang 5 sampai 8 jam baru bisa dikonsumsi atau dijual ya. Oke teman-teman, nah nanti setelah 8 jam kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, halo teman-teman. Setelah lebih kurang 6 jam kita keluarkan dari freezer, es krimnya sudah bisa disantap ya. Udah jadi ya teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya sangat lembut sekali. Coba kita sendokkan ya. Nah, hasilnya sangat lembut sekali teman-teman, es krimnya. Kita buka juga yang nah, oke teman-teman, lembut ya. Nah, oke, sekian dulu video dari saya. Bila ada pertanyaan atau saran dan sebagainya bisa tulis di kolom di bawah ini ya. Jadi untuk sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa di subscribe, di share, sama di like video saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.